Shalom anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Hari ini sebelum kita memulai akan proses pembelajaran kita, sebelum itu kita akan memulainya dengan Tuhan. Untuk itu, Miss harap semua anak-anak siap untuk beribadah di hari ini. Dan anak-anak sekalian akan mendengarkan lagu puji-pujian yang akan dibawakan pada video pujian hari ini. Selamat menyaksikan.
ibadah di pagi ini. Untuk itu Miss jemput semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa membuka ibadah devotion hari ini. Terpuji-pujilah namamu, Allah kami yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur di mana Engkau memberkati kami, kehidupan kami, hingga kami ada sampai hari ini. Semua karena cinta kasih Tuhan terhadap kami. Kami mengucap syukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa di surga, hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, bahkan setiap proses pembelajaran di hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami yang telah hadir bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah devotion di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang baru, bahkan semangat yang baru untuk kami untuk beribadah di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan ibadah kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sekali lagi untuk mendengarkan puji-pujian yang akan anak-anak dengarkan, dan lagu pujian berikutnya yang berjudul Baca Kitab Suci, dan menyiapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Selamat mendengarkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau menyertai kami dan membimbing kami dan bahkan memberikan semangat yang baru untuk kami melakukan ibadah di hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami menyiapkannya untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang mendengarkannya dan memberikan hikmat kepada kami, Roh-Mu yang kudus,
Engkau curahkan kepada kami agar setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan menjadi bekal untuk masa depan kami pada kehidupan kami selanjutnya. Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang akan mendengarkan setiap cerita kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kuasai hati dan pikiran kami agar kami tetap tenang, duduk manis untuk mendengarkan setiap cerita kebenaran firman Tuhan yang akan kami saksikan di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci
dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Sampai di sini, biarlah setiap benih firman Tuhan yang telah anak-anak dengar dapat tertanam dalam hati dan pikiran untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya benih kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kehidupan masa depan anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah devotion di hari ini, mari ajak kita semua lipat tangan dan kita akan menutup ibadah devotion di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami menyelesaikan ibadah dengan penuh sukacita Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyadari semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pertolongan Tuhanlah kami bisa mengikuti devotion di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati guru-guru yang akan memberikan materi pembelajaran di hari ini Tuhan, dan memberkati juga anak-anak yang ada di rumah yang akan menerima setiap materi pembelajaran di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang akan melakukan aktivitas kami di hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu. Kami juga tak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami yang dalam kesehariannya mereka Tuhan, mereka bekerja bahkan mencari nafkah bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kedua orang tua kami Tuhan, baik bekerja di rumah maupun bekerja di kantor Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, bahkan semangat yang baru bagi kedua
orang tua kami, agar setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang mereka pegang Tuhan itu menjadi berkat tersendiri bagi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga besar kami, bahkan terlebih khusus sekolah Manggala ini Tuhan. Engkau memberkati, biarlah campur tangan Tuhan tetap ada dalam setiap proses yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.